Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Subehi. Di video kelima ini saya akan membuat laporan praktikum kelima, yaitu ini penambah dari video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya kita membuat aplikasi menghitung persegi panjang, sekarang kita tambah fitur nanti mungkin ada halaman login. Yang berbeda kali ini kita membuatnya dengan Java GUI Builder ya, atau Graphic User Interface Builder. Ini punyanya Java NetBeans. Langsung saja kita masuk ke proses pembuatannya. Pertama kita buat project baru. Masuk ke Java Application, pilih next, kita buat namanya misalnya praktikum 5. Main kelasnya nggak usah diatur dulu, nanti kita atur secara manual. Kita finish, tunggu dia melakukan indexing sampai selesai ya. Ini sudah jadi. Kita masuk ke src, kalau di Tokopedia serve package-nya kita buat package baru, kita beri nama misalnya pages, halaman. Di dalam package halaman ini kita buat file, buat kelasnya namanya misalnya login. Karena kita ingin membuat menjadi Java Builder, maka kita pilih yang JFrame Form. Pakai GUI Builder ya, bukan GUI Builder login. Namanya sama. Sama nih sebenarnya, cuma dia disediain halaman desain. Pertama kita buat misalnya di sini ada label buat judul, di sini juga ada label buat guidance, sini ada label. Kita beri nama dulu deh biar nggak bingung. Kita edit text di sini, misalnya namanya halaman login. Kita atur sesuai keinginan kita ya letaknya. Ini misalnya username. Yang ini misalnya password. Di sampingnya biasanya kan ada text field buat masukin namanya ya, kita lebarin. Masuk ke file design. Isinya kita kosongin dulu. Misalnya di sini edit text kosong, set kolomnya menjadi 10. Lalu nama komponennya kita atur nih variabelnya supaya nanti nggak bingung. txt field username namanya misalnya gitu, punya gede username. Text field yang kedua kita buat lagi buat password. Lebarin lagi, teksnya kita kosongin, kolomnya kita atur jadi 10, sama namanya kita ganti misalnya txt field password. Terus kita buat button di bawahnya, button mana button kita edit teksnya menjadi login, dan variabelnya kita ganti jadi btn login. Sama buat informasinya, kalau dia memasukkan password dan username yang salah, kita kosongin dulu. Kita atur nama variabelnya jadi lbl info misalnya. Udah selesai ya. Sekarang kita buat halaman yang kedua, JFrame Form. Kita buat menghitung persegi panjang. Hitung persegi panjang kita buat lagi. Di sini ada label kalkulator persegi panjang. Kita buat lagi misalnya di sini panjangnya
kita buat lagi, misalnya di sini lebarnya, dan ada biasa ada text field, satu. Oh sorry, design, edit text, kosongin, change variable name, text field panjang, misalnya panjang. Oke, atur jadi 10 kolomnya. Nah, sekarang dipanjangin deh, udah 200. Kita buat text field lagi. Sorry, edit variable txt lebar, kita atur teksnya kosong ini saja. Nah, kita buat button selanjutnya, button hitung, edit text, hitung, variabelnya ganti biar enak panggilnya, btn hitung, dan satu lagi buat informasi lagi seperti tadi, buat hasil. Edit text, kosongin terlebih dahulu, lalu kita ganti nama variabelnya lbl hasil. Oke, udah tinggal kita buat sekarang logiknya, actionnya. Caranya kita klik login, button login ini sebanyak 2 kali. Nanti kita akan otomatis diarahkan ke file source-nya. Di sini ya, di dalam btn login action perform. Yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel name yang benarnya, misalnya username yang benar, misalnya private, kita atur dia private, kita beli nama username, kita isi misalnya Rizza. kedua, password yang benarnya kita buat juga, dia string juga password, kita namanya misalnya Rizza 13 atau ya boleh deh. Nah, sekarang tinggal kita kurang titik koma, sekarang tinggal kita kasih kondisi jika txt text field yang tadi tuh, text field username, get text sama dengan, nah kalau kita caranya, kalau kita mau ngecek string, dia harus pakai equals ya. Kita masukin username, this username ya, dapat dari yang sini nih. Dan kita kasih operator logika yaitu dan, misalnya txt f password dan get text, kita ambil teksnya sama dengan password, this password dari sini ya, dari sini nih. Apa yang kita lakukan, kita panggil kelas menghitung luas, sini kasih hitung persegi panjang, pp sama dengan now. Menghitung ini karena kita belum buat kelas ini. Nah, menghitung persegi panjang. Oke. Nah, app ini persegi panjang ini kita set visibility-nya supaya kelihatan, jadinya true, supaya nampil ya. Dan kelas ininya, loginnya kita ilangin pakai dispose.
pakai method dispose punyanya class object yang udah di extend otomatis. Nah selanjutnya kalau udah gini kita bikin, kalau kalau usernya memasukkan password yang salah, kita kasih aja lbl infonya, info tadi lbl info set text, teksnya misalnya username atau password salah. Nah selesai nih. Nah selanjutnya kita buat yang persegi panjang, kita masuk ke btn hitung. Nah btn hitung kita buat lagi, kita tampung dulu ya nilai yang dimasukkan user pakai, misalnya kita punya variabel panjang, misalnya diisi sama xtf panjang get text, di parsing ya ke dalam bentuk double dot parse double, diisi sama string yang user masukkan, begitu juga yang lebar, misalnya double parse double diisi sama txtf lebar get text. Nah oke, sekarang tinggal kita hitung panjang, kita langsung tampilin aja ya lbl hasil set text. Teksnya ini dari si panjang, diubah ke string dulu ya, pakainya ya aja string value of pilih yang double panjang, dari panjang dikali lebar. Kan hasilnya jadi string ya. Nah nanti ada tampil ya, biar kelihatan ini dikasih ini aja deh hasilnya, misalnya satuannya cm persegi kan, satuan luas. Nah selanjutnya udah kita atur kalau usernya masukkan nilai yang salah pakai try catch. Ini kita masukin ke dalam try aja deh. Nah kita enter sekali, masukin, kita panggil catch-nya, apa yang akan dilakukan kalau salah. Exception kita namain aja ya, error exceptionnya error. Nah sekarang kita tampung kalau dia salah lbl hasil set text, tulis saja masukkan angka. Nah sudah. Nah selanjutnya kalau sudah ditampilin hasil kita hilangin ya, berarti si txtf panjang di set text kita hilangin tulisannya, dikasih aja string kosong, lebar juga gitu biar nggak ada sisa. Set text string kosong. Nah sudah. Itu juga yang ini deh. Oh iya, biar tambah keren kita buat button logout sekalian ya. Misalnya kita buat button logout di sini deh. Edit text terus aja logout. Nah kita namain button logout btn logout.
Oke, button logout ini kalau ditekan tadi button logout ini kalau ditekan dia panggil kelas login, balik lagi. Nah, kita langsung aja set visibility-nya jadi true. Yang ini dispose sama saja. Oke, sudah selesai. Kita coba running ya. Kita set dari set main project praktikum 5 run. Main kelasnya login. Kita tunggu ya. Nah, halaman login kita coba masukin yang salah dulu. Tadi passwordnya Rigza, harusnya yang benar Rigza 123. Kita ganti lagi bisa jadi Rigza. Oh, username dan password salah atau password salah. Kita masukkan yang benar. Oke. Kita masukin nilai yang salah dulu. Hitung, memasukkan angka. Nah, hilang kan dia karena kita atur jadi string kosong. Misalnya 12 kali 6. Hitung. Hasilnya 72 cm persegi. Nah, coba kita klik button logout-nya ya. Oke, masuk lagi di halaman login. Oke, aplikasinya sudah jadi ya. Nah, sekarang saya coba akan mempraktekkan bagaimana cara membuild aplikasi ini agar bisa digunakan di komputer manapun yang menginstal JDK ya. Nah, caranya kita masuk ke sini, clean and build main project. Kita tunggu sampai selesai, nanti kita dikasih patch-nya. Nanti filenya bentuknya jar-nya nih. User Rigza dokumen NetBeans project praktikum 5 di praktikum jar. Nah, biar yakin kita cari di directory kita ya. Sini aja, langsung di copy, masukin. Oh, langsung jalan dia aplikasinya. Oke, biar kelihatan ininya dihapus deh. Biar kita masuk dulu. Nah, ini aplikasinya nih. Bisa kita taruh desktop ya. Nanti orang tinggal klik. Nah, sudah, ini sama kayak tadi. Rigza 123. Oke, 10 5. Oke, selesai ya logout. Nah, terima kasih, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.